wabarakatuh. Jadi di sini saya Bunga Fardah akan bercerita mungkin lebih tepatnya tentang program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Dikti. Nah, buat kalian yang belum tahu atau mungkin yang melihat Instagram aku, postingan aku di akhir-akhir ini kan tentang kayak ngajar-ngajar gitu kan. Mungkin kepo ngapain sih Bunga itu kok ngepost kayak gitu loh. Jadi di sini nih penjelasannya. Jadi program mengajar dari Dikti itu aku ikutin karena aku ikut organisasi ya kan, namanya tuh PMII. Kalau kalian tahu pasti itu ada di seluruh Indonesia. Nah, di situ itu ada program ini dan aku ikut karena aku memenuhi syarat juga gitu loh. Maksudnya kan ada syarat-syaratnya tuh. Nah, aku kayaknya memenuhi semua jadi aku ikut gitu. Nah, program ini itu mengajar adik-adik kita yang sedang sekolah daring jenjang SD, SMP, sama SMA atau sederajat. Nah, jumlah siswanya tuh nggak boleh banyak-banyak guys, karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya social distancing. Makanya di foto itu kalau kalian lihat, kayak aku itu pakai face shield, terus kayak adik-adik itu pakai masker gitu guys, karena memang kan masa pandemi gitu loh, jadi ya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu biar pandemi ini segera berakhir. Kalau untuk latar belakang itu lingkungan di sana banyak banget penduduk yang bekerja. Karena memang di sana tuh banyak penduduk karena rumahnya tuh dempet-dempet padat penduduk gitu loh guys. Itu tuh alamat di KTP aku, yaitu rumah nenek dari ayah aku. Jadi di sana tuh banyak juga adik-adik yang masih sekolah gitu loh. Jadi ketika mereka daring, ya cukup memberatkan bagi orang tua ya sebenarnya, karena tidak semua orang tua itu bisa mendampingi anaknya secara maksimal, karena ya itu tadi mereka bekerja, mereka ngurusin kerjaan rumah dan lain sebagainya. Itu banyak banget apa ya yang mengeluh gitu loh, sekolah kayak nggak sekolah lah, A B C D E lah kayak gitu, nggak tambah pinter, nggak, ya banyak lah pokoknya. Jadi ya udah, dengan program ini sangat membantu tentunya. Eh, Kemudian kalau untuk sasaran siswa itu tidak banyak ya. Seperti sebelumnya aku bilang itu minimal satu, maksimal tuh berapa ya aku lupa juga, 5 atau 10 gitu loh. Karena kita memang menjaga protokol kesehatan termasuk social distancing. Jadi di situ itu hanya saudara atau tetangga aku gitu. Tetangganya itu yang kayak selisih 2 rumah, 1 rumah, gitu-gitu aja gitu loh. Dan sasaran siswanya itu ada yang SD, ada yang SMP, ada yang TK juga, ada aku sendiri gitu. Sebenarnya di sana itu ada juga tempat les, kayak orang membuka les gitu loh untuk di kampung itu. Jadi bayar tiap kali pertemuan, nggak mahal juga sih sebenarnya kalau dibandingin tempat-tempat les yang udah terkenal, yang udah juta-jutaan gitu, nggak sampai. Nah, cuman nggak semuanya les juga gitu loh. Kalau ngomong tentang metode pembelajaran, sebenarnya ya pada umumnya aja gitu loh ya. Tapi tidak selalu yang kayak di foto yang ada 3 orang atau 1 atau 2 orang gitu ya. Biasanya itu kayak WA dulu gitu loh. Mbak Bunga ada di rumah nggak gitu, lagi sibuk nggak? Aku mau minta ajarin matematika atau mungkin bahasa Arab atau apa gitu. Jadi oh iya aku ada gitu, akhirnya mereka 1 orang itu ke rumah, jadi di rumah gitu loh ngerjainnya, apa, minta ajarin gitu. Jadi kayak mereka sendiri kan juga beda-beda ya kelasnya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 6 SD, ada yang kelas 3 MTS. Jadi satu-satu gitu loh, sesuai dengan kelas mereka, karena pelajarannya aja beda-beda gitu. Dalam satu hari itu nggak semuanya matematika, dalam satu hari nggak semuanya bahasa Indonesia, nggak semuanya agama, nggak. Ada yang matematika, ada yang minta bahasa Arab, ada yang apa-apa kayak gitu. Jadi kadang juga beda hari gitu kan, otomatis juga kadang cuma 1 orang kayak gitu. Metodenya ya kayak kakak ngajarin adik sih sebenarnya, bukan guru ke murid, karena bukan guru juga akunya gitu loh, jurusan kuliahku juga bukan guru gitu. Jadi ya diajarin kayak kakak adik aja gitu sih.
Lalu untuk materinya ya sesuai kelas mereka ya. Jadi yang kelas 6 itu lebih sering matematika sih, karena kalau untuk mata lain mereka kan udah cukup besar, jadi kayak bisa memahami sendiri gitu. Kalau matematika itu lebih sering mereka minta ajarkan gitu. Matematikanya sih materinya ya sebagaimana kelas 6, kayak bangun ruang, bangun datar, ngitung luas, ngitung jarak, soal cerita. Nah ini soal cerita itu lebih banyak kayak mereka kurang paham gitu loh. Kalau misalkan udah dijelasin maksudnya A B C D E gini nih, jadi ditanya itu ini baru oh ternyata gini gitu. Jadi emang sulit juga ya kalau cuma ngandelin video dari gurunya, atau mungkin video dari YouTube, atau malah kontak teman. Kemudian kalau untuk materi yang lain itu ya tergantung mapelnya gitu loh, karena memang tergantung dari mereka nggak bisanya apa, yaitu mereka minta bantuan aku bantu kayak gitu. Jadi sebelum ada program ini tuh aku udah kayak gitu loh guys. Ketika ada program ini ya udah kan itu tadi aku memenuhi syarat ya aku ikut. Akhirnya aku dokumentasiin, sebelumnya ya gak pernah lah ngapain di dokumentasi gitu kan. Jadi kalau bahasa asing kayak bahasa Arab atau bahasa Inggris tuh biasanya terjemah gitu. Nah ini juga ada saudara aku dari luar kota, dari Lumajang kalau kalian tahu, itu kadang juga WA gitu, jadi secara online juga gitu ya. Itu seringnya bahasa daerah sih, bahasa Jawa, karena memang kami kan di Jawa Timur itu bahasanya ngoko, banyak ke bahasa ngokonya atau bahasa sehari-hari, bahasa kasar lah istilahnya. Sedangkan materi bahasa Jawa itu bahasanya itu kayak bahasa, kita bilangnya bahasa Jawa Tengah gitu loh, karena kayak kita nggak ngerti itu apa gitu loh, padahal kita orang Jawa. Jadi sering minta bantuan di situ, di bahasa daerah yaitu bahasa Jawa pelajaran gitu guys. Kemudian kalau antara sebelum dan sesudah, ya pasti yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu ya, atau yang sebelumnya belum selesai jadi selesai. Itu sih yang pasti ya, kayak yang tadi soal cerita matematika, awalnya bingung jadi tahu. Dan itu aku seneng gitu. Kemudian ini ada satu lagi cerita gitu ya. Jadi ada tetangga aku nganterin keponakannya karena nggak ada tugas dari gurunya gitu loh, dikirim link video dari YouTube, lalu kayak ini kayak ngerjain lah intinya. Jadinya itu orang tuanya itu gak ngerti gitu loh, maksudnya tugasnya tuh ngapain sih, karena emang ada bikin video ngerekam dia cerita gitu loh, ada gambar suruh cerita. Dia kelas 1 kalau nggak salah. Nah di situ itu nggak semua anak itu bisa langsung ngomong gitu loh, maksudnya kayak nggak bisa langsung dia tuh cerita di depan kamera A B C D E F G, pasti butuh dibimbing kan. Nah akhirnya dibimbing lah di kayak bentuk skenario dulu gitu, tapi ya anak kecil nggak bisa ya langsung ngafalin. Jadi nanti cerita ya ini gambarnya ini berarti si kambing makan rumput, terus rumputnya ternyata ada ulatnya. Nggak bisa, ya mungkin ada yang bisa ya, tapi maksudnya butuh proses. Akhirnya aku kayak ayo latihan dulu kayak beberapa kata gitu loh guys. Jadi misalkan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya ABCDE, udah stop, terus kemudian ngapalin lagi. Jadi di gambar itu menjelaskan ada kambing sampai gak ada salah. Terus jadi banyak video gitu kecil-kecil, akhirnya aku edit, aku gabung, aku kasih identitas dia. Dan kita pasti tahu dong kalau nggak semua orang tua tuh bisa ngedit video. Jadi begitu guys, untuk membantu orang itu nggak harus yang uang banyak, atau mungkin kita harus menjadi garda terdepan di COVID. Aku ingin berguna bagi negeri ini, langsung loncat ke atas dari hal-hal yang kecil itu bisa sebenarnya.
Bayangkan kalau yang ikut program kayak gini tuh banyak orang, bahkan tanpa ikut program ini kita udah terpanggil untuk melakukan seperti ini, seperti aku dan teman-teman yang lain lakukan. Bayangin, maksudnya kita tuh membantu orang tua, membantu guru-guru di sekolah gitu kan, dan membantu adik-adik kita gitu loh, karena mereka nanti akan bekerja sama dengan kita untuk membangun negara ini. Atau mungkin ketika kita udah nggak ada, ya mereka yang akan menggantikan kita gitu loh. Jadi jangan sampai pandemi ini tuh membuat kita putus asa, membuat kita itu merasa ya kita nggak berguna karena hanya rebahan dan lain sebagainya. Rebahan kalian di rumah itu berguna untuk pandemi ini gitu kan. Jadi lakukan apapun yang bisa kalian lakukan gitu loh, gak usah mikirin hasilnya dan gak usah dibandingin dengan orang lain. Kita itu punya misi yang beda-beda di dunia ini. Jadi Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuan yang berbeda-beda, dalam artian anak ini akan seperti ini, mereka bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya dalam hal ini, anak ini begini begitu. Jadi ya kalau kita beda dengan orang lain itu wajar gitu sih. Menceritakan ada teman yang jatuh, kemudian teman yang satu menolong teman yang lainnya di belakang sedang bermain. Sebagai teman yang baik, seharusnya kita menolong teman yang jatuh, karena kita harus tolong menolong. Kemudian di gambar satunya ada orang sakit dan ada yang menjenguk. Kita juga harus begitu. Kalau ada teman, saudara, atau tetangga yang sakit, kita harus menjenguk dan mendoakan supaya cepat sembuh. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang kayak gitu, elek. Dan sebelumnya ada program ini, Udah gitu aja. digabung, maksudnya satu ruangan, maksudnya gini loh, satu orang langsung, ada bilang banyak mahasiswa yang Terus ini, ya kita siapa yang di video, jadi ya gimana ya sebenarnya.